Kalau mau sehat, santai aja lah puasa nih, santai aja. Jangan bayayo betul menyiapkan makanan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pertama kali di malam hari ini kecuali hanyalah ucapan puja dan syukur kita kepada Allah. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah penguasa alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersamaan dengan itu, marilah pula kita mengucapkan salawat untuk Nabi junjungan alam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang benar-benar mencintai kita umatnya. Mudah-mudahan kita yang ada di dalam Masjid Ar-Rahman ini termasuk umat yang benar-benar mencintai beliau, dan mudah-mudahan kita semua nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah malam ini kita diberikan panjang umur oleh Allah, bertemu dengan bulan Ramadan. Hitung Ramadannya maghrib, ini bukan tengah malam. Kalau bulan Qamariyah tuh hitungnya maghrib. Nah sekarang sudah 2 jam lah kita bulan Ramadan ini. Sayang kalau tidak dimanfaatkan betul-betul untuk amal ibadah di bulan Ramadan ini. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita dah hafal ayat itu semua karena setiap tahun dibacakan oleh ustaz. Lalu ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Saya mau bahas ayat ini malam ini. Siapa, kata Rasul, yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh imanah, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan penuh dengan perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. 2 cuman syaratnya Bapak Ibu. Mau dosa diampunkan? Ada dosa enggak? Ada yang tak berdosa? Anak-anak kecil minta berdosa nih. Kalau tengok wajah penuh dosa maksudnya. Dosa-dosa kecil. Saya yakin yang di dalam masjid tidak pernah berzina, tidak pernah merampok, tidak pernah minuman keras, ya kan? Pasti itu tidak pernah bunuh orang, tidak pernah durhaka dengan orang tua. Paling dosa-dosa kecil lah, nipu-nipu sedikit, itu ya kan? Mungkin ngerumpi-ngerumpi sedikit. Nah, itulah mungkin. Dosa-dosa ini Allah ampunkan dosa itu. Syaratnya apa? Puasanya dengan penuh keimanan dan penuh dengan ihtisab. Ada yang berpuasa karena orang lain, puasa karena Allah Ta'ala kan? Sebab kalau kita puasa karena orang lain mudah kali nipunya. Kalau dulu pergi makan rumah makan itu harus ke rumah makan, sekarang enak Gojek kan, pesan nasi melalui Gojek, bisa makan. Antar jangan ke kantor, ketahuan oleh orang kantor nanti siang-siang tuh, tunggu di lapangan gitu, di lapangan sana dalam mobil nunggu. Bisa aja kalau mau kita tipu-tipu. Tapi kenapa kita tidak nipu? Karena kita puasa karena Allah. Saya yakin kita semua pasti puasa karena Allah. Mau duduk kayak gini nih, melakukan salat tarawih malam ini, ndak enak duduk kayak gini, ndak enak nih. Enak lagi daripada depan TV nyantai-nyantai duduk itu kan, kayak gini ndak enak nih. Kenapa kita mau? Karena iman kita kepada Allah. Yang berat sekarang nih yang ihtisaban nih, yang puasanya penuh dengan perhitungan. Saya yakin syarat pertama dapat kita puasa karena Allah, selesai. Tapi yang kedua, puasa kita penuh dengan perhitungan, dihitung-hitung puasanya. Bapak Ibu, malam ini saya mau sampaikan tentang rukun puasa. Ini kita berhitung sekarang nih, puasa kita dibetul atau tidak, dapat pahala atau tidak kita, diampunkan oleh Allah dosa kita atau tidak, kita hitung-hitung baik. Rukun puasa itu cuma 2. 1, niat.
Niat. Jangan pernah lupa baca niat. Berniat. Kapan? Sebelum sahur. Sebelum sahur. Kalau udah lewat sahur gimana Pak? Niatnya tak laku. Beda kalau puasa sunat. Kalau puasa sunat, Dek, ada nasi, Dek? Tidak ada. Tidak bisa dimasak, Dek? Tidak ada. Dah jam 9 nih. Tak ada bisa dimakan? Tidak bisa. Niat puasa sunat boleh. Tapi kalau puasa Ramadan, malamnya harus kita pasang niat. Maka kalau di beberapa tempat, biasanya imam memimpin itu. Apa namanya istilahnya untuk manggil itu? Nanti dulu kita baca sama-sama. Nawaitu sauma wadin an adai fardi sahri Ramadan hazi sanah lillahi ta'ala. Biasanya kalau sholat tarawih, setelah sholat witir dibaca niat itu biasanya. Biasanya imam memimpin. Takut besok lupa. Pak Ustadz tidak hafal bahasa Arabnya Pak Ustadz. Indonesia aja. Harus kuat-kuat Pak Ustadz. Tidak, dalam hati. Niat dipasang. Nah, satu. Jangan lupa ya Bapak ya. Ibu-ibu ya, jangan sepelekan masalah niat nih. Niat ini penting. Apa gunanya? Supaya otak kita mengkomando seluruh tubuh kita bersiap untuk puasa besok. Jangan takut bapak-bapak yang kena mah, yang asam lambung. Kalau puasanya betul, tidak ada tuh asam lambung, tidak ada tuh mah tuh. Tidak percaya Pak Ustadz? Ini buktinya saya. Saya ini punya penyakit asam lambung nih, pernah dirawat 4 hari di hospital. Parah sakit. Tapi kalau niatnya betul, maka niat itu akan memerintahkan otak kita ke seluruh tubuh ini. Besok kalian jangan macam-macam. Orang ini nak ngasih makan gitu. Nak makan kita besok. Siap semua tubuh kita nih untuk nerima itu. Maka niatnya betul. Marah kayaknya nampaknya nih. Kedua rukunnya adalah tidak makan dan minum atau yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, mulai azan subuh sampai azan maghrib. Jangan makan dan minum atau yang membatalkan puasa. Itu aja rukunnya. Itu saja rukunnya. Niat, tidak makan dan minum, dan yang membatalkan puasa sampai maghrib. Mulai azan sampai maghrib. Imsak itu bagaimana Pak Ustaz? Imsak itu siap-siap aja tuh. Supaya nanti ketika imsak tuh, kalau makan yang pedas-pedas, cepat minum banyak-banyak. Itu maksudnya, siap-siap aja. Jaga-jaga. Udah bunyi serine Ustaz imsak, artinya siap-siap. Kalau udah bunyi serine, lalu masih pedas, minumlah dulu. Tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai azan. Itu imsak itu berjaga-jaga. Kita mulai menahan persiapan untuk betul-betul tak ada lagi kira-kira yang mungkin akan mengganggu kita berpuasa. Sampai maghrib. Pertanyaannya, apa yang membatalkan puasa itu Pak Ustadz? Satu, Bapak Ibu, makan dan minum itu udah jelas ya. Itu tidak dosa, kita bahas lagi itu. Kemudian yang kedua, haid. Kalau tiba-tiba keluar haid untuk ibu-ibu, itu bapak tidak mungkin keluar kan? Ibu-ibu, kalau keluar haid batal puasa. Itu aja tuh sederhana pendek ceritanya. Dua, kalau berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan, makanya hati-hati bagi pengantin baru di luar Ramadan. Siap-siap, jangan sampai terjadi. Hukumannya berat, kafaratnya berat. 2 bulan berpuasa berturut-turut. Kan ajab, ke Ramadan aja 1 bulan. Gara-gara melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan, dihukum kafarat 2 bulan berturut-turut puasa. Berturut-turut, tidak boleh. Ganti-ganti 60 hari, tidak bisa berturut-turut harinya terus sampai 6 bulan. 3, pitam, gila, stres. Kalau ada orang pingsan atau tiba-tiba gila dia, batal puasanya. 4, kalau ada yang murtad,
Mana tahu ada murtad kan? Sekarang nampaknya Indonesia ini banyak murtad-murtad tempat saya sekarang. Yang keenam, keluar mani. Keluar mani. Mana tahu siang-siang itu tidur enak. Kalau tidur saya Pak Ustadz tidak sengaja. Tiba-tiba keluar aja. Tidak apa-apa kalau tidak disengaja. Salahnya salah tidur, bukan salah Bapak. Tapi kalau sebelumnya baca buku, novel, yang mungkin ada unsur-unsur yang akan memungkinkan keluar maninya bermimpi gara-gara itu, atau nonton-nonton sesuatu lalu membuat keluar mani, akibat itu batal puasa. Tapi tidak ada Ustaz, tidak ada saya baca-baca, tidak ada saya nonton-nonton. Entah apa sebab malah tidur pula saya siang tuh tertidur mimpi saya Ustaz. Atau tidak apa-apa kalau itu tidak ada penyebabnya. Tapi kalau bapak, ibu, anak-anak saya yang remaja melakukan sesuatu, menghayal-hayal lalu keluar, batal puasa. Memasukkan sesuatu ke lubang-lubang kita, masuk dari hidung masuk air, di mulut masuk air, masuk di telinga, ataupun termasuk masuk di kemaluan kita di belakang ataupun di muka, dubul ataupun kubur, masuk sesuatu di situ, batal puasa. Maka kalau mandi, jangan mandi yang kira-kira menyebabkan masuk air dalam hidung, dalam telinga atau dalam mulut. Kalau gosok gigi, kumur-kumur, hati-hati juga, tidak bisa sembarangan. Kalau tidak sengaja, beda lagi. Mandi biasa aja, biasanya saya setiap hari Pak Ustadz mandi, itu tidak masuk air di telinga saya, di hidung saya. Tapi tiba-tiba sekali ini saya mandi masuk air di telinga atau masuk di hidung saya Ustaz. Biasanya saya gosok gigi kumur-kumur, tidak masuk air dalam mulut saya. Tapi ketika saya gosok gigi sekali ini masuk air tanpa disengaja, tidak ada masalah. Tapi kalau disengaja masuk atau membuat batal puasa. Oke Pak ya? Oke, itu yang membatalkan puasa. Kalau Bapak sudah baca niat, kemudian tidak makan minum, tidak melakukan yang 8 tadi itu. Berapa tadi itu? Saya lupa jumlah. 7 rupanya. 7. Maka selesai puasanya, mantap. Sekarang kita berhitung-hitung tadi, ihtisaban lagi. Apa perbuatan yang bisa menghilangkan atau mengurangi pahala puasa? Tidak dapat kita pahala puasa. Padahal di puasa ini pahalanya diganda-gandakan, dilipat-lipatkan. Umur Nabi Muhammad SAW umatnya itu pendek. Kalau Nabi Muhammad 63, lebih kurang seperti itulah. Tapi karena sekarang mungkin ya 70 lah, umur orang lebih panjang sekarang, 70, 80 tahun lah rata-rata, 70 tahun lah rata-rata. Kalau umat Nabi sebelumnya itu ratusan tahun. Nabi Nuh umurnya 1000 tahun. Ketika Nabi Nuh berumur 920 tahun, 920 tahun umurnya, dia cuma dapat pengikut 12 orang. Umurnya 920 tahun. Bayangkan lagi. Kita cuma umur 60-70 tahun. Karena pendek umur kita ini, Allah ganti untuk menombok amal ibadah kita dengan apa? Ramadan dikasih ke kita. Mereka tak ada Ramadannya. Umat-umat sebelumnya tak ada Ramadannya. Apa guna Ramadan ini? Melipat-lipatkan pahala kita. Kalau umat dulu tuh panjang umurnya, banyak amalnya. Kalau kita umur kita pendek, maka untuk menombok itu, kurangnya kita di umur itu, Allah kasih Ramadan untuk kita. Kalau tidak kita manfaatkan, sayang. Nanti amal kita pendek, sedikit. Tambah lagi, di bulan Ramadan itu ada namanya malam Lailatul Qadar. Itu setara dengan 83 tahun. Jadi kalau Bapak dapat malam Lailatul Qadar, maka Bapak dihitung pahala non-stop 83 tahun. Dapat sekali ya seumur hidup. Seumur hidup sekali dapat malam Lailatul Qadar itu, masuk surga insya Allah. Taruhlah Bapak mati umur 70 tahun, dosa semua. Dosa ya, bukan syirik ya. Tapi Bapak dapat Lailatul Qadar, ditimbang tuh banyak lagi Lailatul Qadar. Bapak mati 70 tahun, kurang belum balik 15 tahun, tinggal berapa tahun itu? 55 tahun. Ini 83 tahun amalnya.
hitung matematik ya, hitung matematisnya. Kalau hitung sesungguhnya nanti Allah Ta'ala yang maha tahu. Kita hanya bisa berhitung matematis. Apa yang bisa mengurangi pahala puasa? Satu, mengeluh lapar dan haus. Jangan mengeluh-keluh. Ende lapar dan le, mati dan le, awi. Jangan berkeluh-keluh. Ini beberapa hari ini panas, bukan main nih. Nampak pula orang jual SD, es tuloma le. Kalau mengeluh-ngeluh itu mengurangi pahala puasa, ya. Jangan berkeluh kesah dengan haus dan lapar tuh. Tahan aja, simpan jangan mati. Apapun keadaannya, haus, memang kita dipaksa untuk merasakan haus dan lapar. Memang begitu. Terimalah tuh, jangan mengeluh dengan lapar dan haus. Dua, memeluk dan mencium suami atau istri dengan ada syahwat, walaupun tidak melakukan hubungan suami istri. Tapi kalau mencium istri karena mau pergi kantor, biasanya sudah seperti itu. Kalau mau berangkat keluar rumah cium kening istri, ada apa-apa. Tapi kalau memeluk dan mencium pasangan masing-masing, ada hasrat di situ, nafsu di situ, itu mengurangi pahala puasa. Bagi anak-anak, bagi yang remaja belum punya suami istri, jangan pula nanti cium pula pacarnya, itu tidak ada tuh, tidak ada toleransinya tuh, haram berpuasa. Ketiga, tidur berlebihan. Tidur berlebihan. Ada orang puasa habis sholat subuh tidur dia. Kapan bangunnya? Jam 11. Sholat zuhur dia tidur lagi jam 1. Kapan bangunnya? Asar. Jam 3 bangun dia. Setelah itu tidur lagi jam 4. Pas mau buka baru bangun. Itu tidak betul puasa. Hilang pahala puasa. Biasa sajalah, biasa saja. Mungkin karena lelah terawih malam, mungkin siang nanti tidur sebentar. Ya kan? Kalau tidurnya berlebihan, maka itu mengurangi pahala puasa. Keempat, tidak menjaga lisan, mulutnya. Ngomong terus. Jadi kalau bulan Ramadan ini Bapak Ibu, tahanlah bicara. Jika perlu tak ngomong-ngomong, maaf saya puasa, ana shaim. Kok nak ngomong-ngomong ana shaim? Biasa kamu raja ngurumpi, orang ana shaim. Tidak bisa, saya tidak ngurumpi sekarang. Biasanya kamu banyak banyolan, kamu banyak ketawa-ketawa. Sekarang saya puasa, tidak bisa. Tidak ngomong-ngomong saya. Kelima, banyak mendengarkan musik atau media-media sosial kita. Asiknya nonton YouTube. Saya sering marah ke anak saya nih. Ini kalau kamu mau tonton YouTube tuh, sampai hari kiamat tidak selesai kamu nonton itu, saking banyaknya. Tidak boleh, jangan tengok. Jadi kalau puasa ini nanti asik nengok-nengok media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, nonton di YouTube, atau mendengarkan musik, hilang pahala puasa. Jika perlu bulan Ramadan ini buat jadwal, nengok handphone 15 menit pagi, 15 menit jam 10, 15 menit jam 1, mana tahu ada informasi WA atau apa kawan-kawan, buat itu. Sisanya mana handphonenya, simpan. Tapi kalau kita nyimpan ini ketahuan juga kan, kita tengok juga, suruh orang tua nyimpannya atau orang lain, istri atau suami, simpan deh handphonenya. Ini menggoda nih. Memang handphone ini menggoda, luar biasa nih. Ada kawan olahraganya seperti apa lah tuh ya. Dia harus kalau dia gayanya tuh duduknya atau dan berbaring itu, tapi sambil main megang handphone dia, ngapa nih olahraga pakai handphone nih? Enggak katanya, kalau enggak pakai handphone enggak tahan saya katanya. Tapi kalau pakai handphone, lipat-lipatnya badan tuh bisa dia setengah jam sambil nengok handphone tuh, nengok media sosial tuh. Media sosialnya buat kita lupa diri kita dibuatnya. Maka selama bulan Ramadan ini jauhkan itu media-media sosial itu. Kemudian yang keenam, makan berlebihan saat sahur dan berbuka. Bapak nih Bu, setiap tahun saya sampaikan ini, tapi tidak ada berubah. Tidak tahu kalau bukan baru. Setiap ceramah saya kasih tahu.
Puasa kita di Indonesia ini salah. Tak ada pahala kita di bulan Ramadan nih. Apa buktinya? Di luar bulan Ramadan kita makan berapa kali? 3. Sahur, makan siang, makan malam, sekurang-kurangnya. Tapi ada orang kadang udah sarapan, bukan sahur ya. Sarapan, makan pagi, makan siang, makan malam. Ada orang kadang-kadang jam 10 ngopi lagi, kawah lagi. Ada orang jam 4 kopi lagi, minum kawah lagi. Ada orang sebelum tidur jam 9 jam 10 ngopi lagi, makan lagi roti-roti atau apa namanya. Anggap aja lah kita rata-rata 3 se-Indonesia nih. Sarapan, makan siang, makan malam. Di bulan Ramadan kita tinggal makan berapa kali? 2. Sahur dan berbuka. Artinya apa? Artinya kebutuhan kita di bulan Ramadan mestinya berkurang sepertiga. Mestinya berkurang sepertiga. Tapi apa faktanya? Faktanya setiap bulan Ramadan pemerintah Indonesia harus mempersiapkan kebutuhan umat Islam yang berlipat-lipat jadi. Beras jadi bertambah, gula bertambah, minyak goreng. Ini minyak goreng nih. Ibu-ibu ini cemas mendengar minyak goreng. Minyak goreng bertambah, daging bertambah, gula bertambah, semua bertambah. Akibatnya apa? Harga naik. Harga naik. Kebutuhan kita bertambah, padahal mestinya kurang sepertiga. Kalau di luar Ramadan kita perlu 30 kilo beras, mestinya 30 kilo beras, seharusnya di bulan Ramadan jadi 20. Kalau di luar Ramadan kita perlu 3 kilo gula, mesti ini dalam Ramadan tinggal 2 kilo. Mestinya kalau betul puasa kita di Indonesia nih, pemerintah, alhamdulillah kata pemerintah, umat Islam akan puasa. Pemerintah nyantai-nyantai sedikit, tak perlu harus mempersiapkan stok makanan yang banyak. Apa sebab? Karena kebutuhan berkurang. Jadi pemerintah nyaman. Tapi asal tahu Bapak, setiap bulan Ramadan rapat-rapat tuh pemerintah daerah tuh, Pak Azwan tuh rapat. Pemerintah daerah, wali kota, gubernur semua tuh siap-siap menyiapkan beras, menyiapkan gula, menyiapkan minyak goreng, menyiapkan segala-galanya. Dan berusaha supaya tidak terjadi kenaikan harga barang. Karena kalau naik harga barang, inflasi. Maka bagaimana caranya supaya harga barang ini tidak naik? Itu diusahakan oleh pemerintah. Akibat apa? Karena kita salah puasa kita. Tak berkurang makan kita. Sahur entah seperti apa, apalagi berbuka pakai apa namanya tuh, sirup, teh es, pakai cendol, pakai cincau, minumnya aja 4 jenisnya, ya kan? Belum makan lagi, belum kue lagi, belum gitu. Akibatnya apa? Kebutuhan kita banyak. Bapak-bapak, Rasulullah SAW itu buka dan sahurnya sedikit sekali. Kalau mau sehat, santai aja lah puasa nih, santai aja. Jangan bayayo betul menyiapkan makanan tuh. Ya Bu ya. Bu, coba tahun ini kasih tahu sama bapak-bapak tuh, tahun ini kita puasa nyantai aja, seperti biasa, tak perlu disiapkan macam-macam. Seperti biasa aja, seperti di luar Ramadan, cuman ada ikan dan ada sayur, udah selesai. Coba seperti itu, insya Allah kebutuhan. Karena makan kita berlebihan, berbuka, tarawehnya malas, badan berat, tadarusnya malas, semuanya jadi malas karena badan berat. Maka kurangilah. Kalau andai Indonesia nih, umat Islam Indonesia nih puasanya, makannya sederhana seperti makan di luar Ramadan, nyaman tuh. Terlagi sebanyak-banyaknya orang jual apa namanya di pinggir jalan nih? Apa namanya itu?
Entah apa namanya tuh, lupa lah namanya. Yang jual takjil tuh macam-macam tuh, ramai. Sekarang pemerintah takut pula tuh, gara-gara itu nanti COVID-nya meningkat lagi. Mudah-mudahan tidak lagi terjadi. Kemudian yang ketujuh yang bisa mengurangi pahala puasa adalah jangan terlalu sering berkumur-kumur. Anak-anak kecil mungkin bolehlah dimaafkan. Kadang-kadang kering mulutnya, kumur-kumur di air tak masuk dalam mulut, tapi berkumur-kumur aja. Itu juga mengurangi pahala puasa. Gimana Pak Ustadz kalau seandainya berwudu? Bolehlah berwudu kalau pas berwudu. Tapi kalau bisa supaya nanti takut nanti kita berwudu nih air kumur-kumur tuh tertelan oleh tenggorokan kita, batal puasa. Maka kalau bisa yang di Ramadan ini kumur-kumurnya kurangi aja dulu. Andai kita takut air itu masuk ke tenggorokan kita. Oke Bapak Ibu ya, itu ihtisab. Jadi kalau Bapak sudah berpuasa dengan penuh iman kepada Allah dan Bapak cek betul tuh puasa Bapak, tak ada yang kira-kira bisa membatalkan puasa kita dan tak ada yang bisa mengurangi pahala puasa kita, ghufira lahu ma taqaddama min zanbih. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya Pak ya, demikian kaji kita malam ini. Ini persiapan untuk bulan Ramadan. Besok pagi kita berpuasa bersama-sama. Jangan lupa setiap hari untuk membaca niat. Dan rukun kedua tidak makan dan minum. Dan melakukan yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.